Baik teman-teman, kali ini saya akan mereview kinerja mesin cuci Polytron PW7556. Ini mesin cucinya ya teman-teman. Mesin cucinya. Ini pakaiannya ya, seperti biasa, pakaian kotor kita masukkan. Kemudian kita isi air ya. Tadi proses mengisi air saya pause ya teman-teman, biar cepat. Ini setelah pakaian dimasukkan, diisi air. Ini wajib kita rasakan, dirasakan ya. Ini harus udah enteng, harus udah setengah ngambang seperti biasa, seperti tutorial saya sebelumnya. Jangan sekali-kali muter timer kalau cuciannya belum setengah ngambang. Jadi dirasakan tangan gini harus udah enteng. Kalau masih berat berarti airnya kurang. Kalau airnya kurang, sudah diputer timernya, pasti rusak dinamonya. Kalau enggak dinamonya ya gearboxnya yang rusak ya. Jadi pakaian dimasukkan, diisi air, dirasakan, baru kita putar timernya ya. Tadi belum saya tancapkan teman-teman, tancapkan dulu, baru timer diputar ya. Kita putar di 12 menit. Terus ya. Seperti biasa, rutenya mesin cuci, timernya dari saya itu standarnya 12-33-11. Maksudnya gini, waktu pertama kali muter ini diputer ke timer 12 menit. Waktu ngucek ini kan dikasih sabun biasanya teman, berhubung ini test drive jadi enggak saya kasih sabun ya, harusnya ini kasih sabun. Waktu 12 menit tuh yang pertama dikasih sabun. Kemudian nanti kan lama-lama timer ini kan mati sendiri. Setelah mati, airnya kita buang, kita kuras. Kemudian kalau udah habis ditutup lagi, diisi air lagi, dirasakan lagi. Kemudian kita kalau udah ngambang, kita puter di 3 menit. Bilas pertama. Untuk pembilasan cukup 3 menit saja ya, jangan lama-lama. Jadi yang pertama itu 12 menit itu untuk pengucekan yang waktu dikasih sabun itu. Kemudian 3 menit pertama untuk pembilasan. Kemudian setelah itu dibuang lagi, ditutup lagi. Kemudian diisi air lagi. Kemudian dirasakan lagi harus sudah enteng. Kemudian diputar lagi di 3 menit kedua. Cuman bedanya biasanya yang 3 menit kedua itu kita campuri sama multo atau pewangi. Tapi ya suka-suka teman-teman, dicampuri enggak apa-apa, enggak dicampuri juga enggak apa-apa ya. Tapi biasanya itu dicampur sama pewangi yang kedua. Jadi rutenya gitu, 1 kali ngucek 12 menit, 2 kali bilas pertama 3 menit, bilas kedua 3 menit, setelah itu ngeringkan. Nah kalau di pencuci ini kan jangan sekali-kali Anda kurang air. Sekali saja Anda kurang air, intinya ndak dirasakan, kok masih berat, timer udah diputer, pasti saat itu juga bisa kobong dinamonya. Kalau ndak dinamonya yang kobong ya gearboxnya yang jebol, grok-grok gitu ya. Ini ya begitu ya teman-teman, kita tunggu sampai ini kan tadi 12 menit ya.
Ya, setelah 12 menit ini kan mati sendiri ya teman-teman. Timernya ini mati sendiri. Tadi kan di sini. Ini mati sendiri. Nah, ini mati ya. Nah, itu kan dibuang airnya. Ini pembuangan. Buangan. Airnya dibuang. Tuh. Sampai bener-bener habis. Ini saya apa? Saya cepatkan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, udah mau habis tuh airnya. Itu kita lihat selang pembuangan. Ini kita anggap udah bilas kedua. Ini kan 1 kali ngucek, 2 kali bilas, terus kemudian ngeringkan, ya kan. Nah, ini saya anggap test drive tadi sudah bilasan kedua, ya. Kan caranya pengucekan sama pembilasan itu kan sama. Intinya jangan sekali-kali kurang air. Bedanya di waktu aja. Kalau waktu ngucek itu 1 kali mengucek kan 12 menit. Bilas pertama itu 3 menit, bilas kedua 3 menit. Lah ya, seperti itu. Itu kalau udah ndak ada airnya baru boleh dipindah ke pengering. Pengering ini sebaliknya teman-teman. Pengering itu takut air. Jadi jangan sekali-kali dari sini masih ada airnya, kocor-kocor gitu, racak terus dipindah ke sini, jangan. Jadi ditunggu sampai itu bener-bener atus. Kalau masih kocor dipindah ke sini, pasti rusak lama, cepat rusak teman-teman. Karena di bawahnya ada seal, memang ada seal, cuman bawahnya seal pas itu dinamo. Kita berjaga-jaga aja, seandainya kalau sealnya rusak, itu airnya langsung masuk ke dinamo, akhirnya dinamonya mati. Jadi harus bener-bener atus kayak gitu. Pembuangan udah ndak ada air keluar, baru kita boleh pindah ke pengering ya. Seperti biasa untuk pengering, saya sudah kebiasaan, saya anggap ndak ada pres atasnya. Tapi kebetulan mesin cuci ini ada presnya ya. Tapi tetap saya 3 pakaian, 2 atau 3 pakaian yang besar itu saya taruh paling belakang ya. Ya, ini yang lainnya ini saya masukkan. Ya. Ini kan pakaian kecil-kecil ya. Pakaian kecil-kecil, celana dalam, masker, segala macam kecil-kecil ya. Yang atas ini ditaruh yang besar teman-teman. Yang besar ini taruh di atas. Pokoknya usahakan dibiasakan yang besar ditaruh di atas. 3 pakaian yang besar, 3 pakaian yang besar itu ditaruh di atas. Buat apa? Buat nutupi pakaian yang kecil-kecil agar tidak naik ke atas. Kalau ndak ada tutup presnya. Berhubung ini ada tutup presnya ya, sebenarnya ndak apa-apa, tapi dibiasakan seperti ini aja. Karena apa? Pres ini biasanya cepat atau lambat pasti hancur dibuang biasanya. Lah, kalau sudah kita biasa seperti ini, yang paling atas adalah pakaian yang besar-besar, ndak ada presnya, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Tapi berhubung ini yang saya test drive masih lengkap, masih ada presnya ya, saya taruh presnya ya. Nah, kalau untuk pengering ini jangan lama-lama teman-teman, cuman 1 menit aja, 1 menit aja ya, jangan lama-lama, 1 menit ya. Kalau seumpama pertama kali muter kok ini mesin cucinya kok deg gitu, berarti langsung dimatikan ya teman-teman. Dimatikan, dibuka lagi, terus ditata lagi. Berarti seperti itu cara menata kita menata apa? Pakaian itu kurang seimbang. Jadi harus tata lagi. Kalau geludak-geludak begitu dok gitu, harus dimatikan. Kemudian dibuka lagi, ditata ulang, diungkro atau gimana, ditata ulang. Pokoknya pas muter ndak boleh dak seperti itu ya. Itu teman-teman. Nah, ini timernya kan udah mau mati ya. Kita lihat hasil pengeringnya, padahal hanya saya putar di
di angka 1 ya. Cuman untuk pengering dari mesin cuci saya, remnya itu semuanya saya lepas. Kenapa? Karena rem itu kalau seandainya tidak saya lepas, kalau tidak dilepas ya teman-teman, kalau tidak dilepas itu, seandainya ada putusnya kawat dari atas, posisinya itu ngerem. Jadi seandainya pelanggan, pemakai kan tidak pernah lihat dalamnya, kok remnya putus, kan diputer. Nah, jadi dinamonya tidak bisa muter teman-teman. Kenapa? Posisinya kalau kawat remnya putus itu ngerem, tidak buka, ngerem. Jadi teng gitu aja tidak bisa muter. Tapi kan arus listrik masuk. Itulah penyebabnya akhirnya mesin cuci dinamo pengering juga rusak. Makanya di tempat kami rem itu semua wajib dibuang. Tidak usah rem. Toh nggak usah direm ya, lama-lama berhenti ya. Ya seperti ini ya. Ini setelah 1 menit teman-teman. Setelah tadi saya putar di 1 menit ya. Saya taruh dulu. Ini. Nah, 1 menit aja kan udah. Ya. Udah itu ya. 1 menit aja udah kering. Ya. Kering ya teman-teman. Nih ya, nggak ada air sama sekali, nggak ada ya, nggak ada. Kering. Demikian teman-teman tutorial dari saya, cara penggunaan kinerja mesin cuci Polytron PWM 7556. Oke, tapi pada dasarnya itu semua mesin cuci itu sama ya teman-teman. Kinerjanya ya gitu-gitu aja. Cuman kadang kalau ada yang pelan, ada yang itu kan mungkin ada sesuatu spare partnya yang udah waktunya ganti. Demikian teman-teman. Oh iya, kalau udah selesai semua, saya lupa. Kalau udah selesai semua ini wajib ditutup ya, wajib tutup ya. Demikian teman-teman, informasi dari saya tentang kinerja mesin cuci Polytron yang model kayak gini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.